Teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua. Semoga kalian tetap selalu bahagia ya, dan tetap selalu sehat nih. Dan jangan lupa disiapkan semangatnya terus untuk pembelajaran daring. Kembali lagi bersama Ibu Yuli untuk kita belajar apa? Untuk kita belajar bahasa Indonesia. Yuk, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya nih kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, pada pembahasan kali ini kita sudah memasuki bab 3 nih, yang dimana materinya tentang teks eksposisi. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan mengenai teks eksposisi ini ada pengertian teks eksposisi, tujuan teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, bahkan unsur-unsur utama yang ada di dalam teks eksposisi itu sendiri. Mau tahu apa aja? Yuk ikuti video Ibu terus. Nah anak-anak, pasti kalian pernah dong mengungkapkan pendapat kalian terhadap suatu hal. Contohnya nih, kalian ingin uang saku kalian dinaikkan. Itu sama saja kalian sudah mengungkapkan pendapat kalian. Kenapa sih uang saku kalian ingin dinaikkan? Apa mungkin harga angkutan umum yang sudah semakin naik? Atau mungkin jajanan di kantin yang harganya sudah naik ya? Contoh lain, misalnya kalian mengeluarkan pendapat kalian di dalam sebuah debat. Nah, itu sama saja kalian sudah mengungkapkan pendapat kalian terhadap debat itu sendiri. Jadi, anak-anak, tanpa kalian sadar di dalam kehidupan sehari-hari, kalian sudah mengungkapkan pendapat kalian. Nah, apalagi nih, di zaman era digital ini, kita akan lebih mudah berpendapat. Contohnya, di media sosial. Pasti kalian punya dong media sosial. Nah, kita akan banyak menemukan komentar positif maupun komentar negatif. Ataupun kalian juga sering mengomentari postingan seseorang. Nah, disitulah kita akan belajar mengenai eksposisi. Bagaimana cara berpendapat yang baik dan benar. Adapun pengertian dari teks eksposisi adalah teks yang menyampaikan gagasan atau pendapat terhadap sesuatu, agar pembaca mengetahui informasi yang sudah kita sampaikan. Gimana sih kita dapat menemukan teks eksposisi? Teks eksposisi bisa kita temukan di dalam surat kabar, majalah, dan bahkan media massa. Nah anak-anak, karena teks eksposisi itu ingin menyampaikan informasi kepada pembaca, maka dari itu tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan suatu informasi agar bisa menambah pengetahuan pembaca, sehingga pembaca mendapatkan informasi yang secara rinci terhadap sesuatu. Nah anak-anak, ada beberapa nih informasi yang diperoleh dari berpendapat. Maka dari itu, teks eksposisi mempunyai cirinya masing-masing. Ciri yang pertama yaitu informatif. Artinya, bersifat informasi atau berisikan informasi. Yang kedua, ada berdasarkan fakta. Jadi, dalam mengungkapkan pendapat, kita tidak boleh asal-asalan ya. Harus berdasarkan keadaan yang sebenarnya atau realita yang sebenarnya. Ketiga, menggunakan bahasa yang baku. Nah anak-anak, dalam menulis teks eksposisi, kita harus menggunakan bahasa yang baku yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Keempat, gaya informasi yang bersifat mengajak. Mengajak untuk apa ya? Mengajak agar pembaca mengamini atau mengiyakan pendapat dari kita yang tentu saja ya berdasarkan dengan fakta. Nah selanjutnya ada unsur teks eksposisi. Jadi di dalam teks eksposisi itu memiliki dua unsur utama. Yang pertama ada gagasan dan yang kedua ada fakta. Teks eksposisi ini perpaduan antara fakta dan juga gagasan nih. Nah, gagasan itu sendiri artinya ide atau pendapat. Bisa berupa dorongan, komentar, atau bahkan penilaian. Sedangkan fakta sesuatu yang benar-benar terjadi atau nyata. Nah, kalian bisa perhatikan kalimat yang akan Ibu berikan. Silahkan. Oke anak-anak, jadi mana nih yang termasuk ke kalimat gagasan dan juga ke kalimat fakta? Ya, benar. Kalimat nomor pertama dan nomor kedua merupakan sebuah gagasan,
yang masih bisa diperdebatkan kebenarannya. Sedangkan kalimat ketiga dan juga keempat merupakan sebuah fakta, yaitu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi anak-anak, dua unsur utama ini yaitu gagasan dan juga fakta adalah perpaduan yang harus selalu berdampingan. Ibaratkan gagasan tanpa fakta ya berarti kurang lengkap. Oke anak-anak, sampai situ dulu penjelasan dari Ibu. Semoga kalian dapat mengikuti dan dapat selalu memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.